Orang masuk milih sendiri atau? Milih sendiri. Oh, oke. Udah berapa lama? Udah ini sudah ada 3 tahun. Ya, 2 tahun lebih lah. Sebelumnya apa? Sebelum minimarket itu? Saya ikut kegiatan proyek pengadaan barang dari pemerintah. Oh iya, udah nggak dilanjutin lagi? Kenapa? Proyek pengadaan barang udah nggak dilanjutin lagi? Sudah tetap sekarang cuman yang biasanya itu kegiatan yang di provinsi, cuman 1 tahun ini sudah berkurang, tidak ada, sudah tidak ada 2 tahun ini. Kemudian makanya saya buka minimarket itu. Iya. Kemudian saya ikut kegiatan di kabupaten. Itu. Bidangnya apa? Pengadaan barang juga. Oh masih pengadaan barang. Cuman ini ada kendala. Jadi mulai bulan Agustus kemarin. Kendalanya apa? Kendalanya itu ada sesuatu yang mungkin akhirnya kami tidak dipakai. Oh. Jadi ini yang tahu RDAY bapak dulu atau ibu dulu atau dua-duanya udah tahu? Ini RDAY. Saya dulu. Oh bapak. Ya. Setelah itu ibu. Oh iya. Jadi sekarang nih maksain dari mana? Bojonegoro, mana? Probolinggo. Ya. Nah maksain dari Probolinggo. Jadi apa maksain hajatnya ibu? Saya hajat ini lunas hutang gitu. Hutangnya berapa? Kalau dihitung sekitar 2M, 2,5M. Jaminannya apa? Jaminan ya rumah dan tanah. Sertifikat rumah, ya tanah gitu Pak Haji. Jadi tiap bulannya susah bayar bunga. Dulu buat apa tuh minjem duit 2 miliar? Ya nggak langsung buat 2 apa? miliar. Oh bertahap. Nggak langsung 2 miliar, ya bertahap gitu. Oh bertahap. Ya. Terus? Ya susah bayar bunganya tiap bulan itu Pak Haji. Oke. Gitu. Jadi kalau boleh tahu dulu utangnya buat apa dulu 2 miliar? Kalau boleh tahu dulu. Walaupun minjemnya sedikit top up, dikit lagi top up. Buat apa kalau boleh tahu dulu awal-awalnya? Kalau masih ingat. Buat modal usaha, atau buat sembako, atau buat pengadaan barang, atau buat apa, atau buat renovasi rumah, atau buat nyokolain anak. Kalau boleh tahu buat apa? Ya macam-macam ya, termasuk nyokolain anak. Ya kadang-kadang mungkin ada kurang untungnya di dalam pekerjaan gitu. Bos, lo Islam dari lahir apa udah gede Islam? Islamnya ya dari lahir lah. Bos dulu tahu gak kalau misalkan minjem duit di bank tuh riba? Tahu. Kenapa masih dipraktekin juga? Terpaksa Pak Haji. Oh jangan. Nanti kalau riba tuh, kalau ibu nanti meraktekin riba, ya. Itu seperti berjinah sama bapak kandung. Kalau bapak berjinah sama ibu kandung. Begitu juga utang. Utang kalau nggak bisa lunas, seperti itu juga. Seperti berzina juga. Tuh hukumannya begitu. Dan orang yang punya hutang kalau nggak bisa bayar, dia tidak akan mencium baunya surga. Ngeri sedap. Ngeri sedap. Dan tapi ini karena udah populer seluruh dunia, seluruh Indonesia, jadi semuanya udah begitu. Tapi nggak apa-apa, maunya kita kan. Nah karena kita sekarang udah tahu, paksa bos kalau bisa lunas. Gimana caranya Pak Haji? 10, jangan dilanggar. Bangun jam 00 wajib, senyum, mandi pakai pandan 9 lembar, tahajud, baca Quran 12 juz, sedekah subuh nggak boleh bolong, sedekah Jumat barokah nggak boleh bolong, sholat ba'diyah qobliyah nggak boleh bolong, sholat taubat nggak boleh bolong. Tuh yang tadi di kertas tuh sifat 18 nggak boleh ada. Kalau ini nggak dikerjain, utang nggak bakal lunas. Cuman ini aja, iya ini aja. Tapi saya nggak bisa Pak Haji semuanya. Yang mana yang bisa?
Tapi harus mulainya dari jam 00. Jadi namanya nyolong waktu, nyolong star. Bisa gak Pak Haji baca Quran habis maghrib? Nggak boleh. Boleh gak Pak Haji baca Quran habis sholat subuh? Nggak boleh. Harus jam 00. Kalau enggak, hutangnya nggak bakal lunas. Kalau nggak lunas, nggak nyium baunya surga. Percuma Bapak hidup sama Ibu, udah hidup, udah susah, matinya susah. Paksain. Terus apa lagi? Apa lagi? Ini lagi, Haji. Saya mau buat dapur sehat itu. Jadi dari usaha yang mungkin pengadaan barang mungkin seperti ini, saya beralih mau ini untuk usaha makan gizi gratis. Pertanyaan nih. Untuk bisa mohon doanya untuk bisa ini. Agaknya ini agak ada kesulitan saya ke Jakarta untuk agar bisa tercapai untuk usaha itu. Maksudnya yang ditanyain apa nih? Maksudnya gimana supaya saya itu untuk bisa gampang dapat. Mesti punya modal. Bapak kan punya modal nggak? Kalau nggak punya modal nggak bisa lah bos. Modal. Bapak udah punya modal belum? Belum kan? Belum. Nah Bapak cari modal dulu. Nah caranya gimana Bapak cari modal? Yang tadi saja yang 10. Bangun jam 00 wajib. Senyum wajib. Mandi wajib. Kelas 9 lembar. Tahajud wajib. Baca Quran wajib. Sedekah subuh, sedekah Jumat, sholat taubat, sholat ba'diyah. Itu tadi yang sifat 18 nggak boleh ada. Itu doang. Iya. Sulit. Enggak lah. Kan bonus pasti cair. Atau saya kasih tunai Bapak 10 miliar buat modal Bapak bikin dapur gizi gratis 10 miliar. Cukup gak? Gak cukup. Ya udah saya kasih 20 miliar. Gak cukup. Ya udah gua kasih 30 miliar. Yang penting kerjain dulu tuh ilmunya dulu. Ilmunya Allah itu. Bangun jam 00 maksa. Harus maksa Pak. Kalau nggak maksa nggak bisa. Kayak anak SD. Diajarin kita bentak-bentak anak kita. Tapi kan pinter sekarang. Orang tua kita coba Bapak lihat. Orang tua Bapak, orang tua saya ya. Nenek saya. Zaman dulu prihatin Pak. Kalau malam tuh baca Quran dia. Baca Quran. Anaknya semua jadi orang. Nggak ada yang nggak. Tapi anak sekarang. Punya anak 1. Cucu lah. Punya anak 1. Atau 2 lah. Nggak ada yang jadi orang Pak. Bergajulan. Kenapa? Karena ibunya nggak pernah baca Quran. Ibunya malah olahraga padel. Olahraga padel. Boleh dia sekolahnya di sekolah Islam. Tapi padel. Baca Quran. Nggak sempet. Walaupun sering ngaji kajian nggak ada yang baca Quran. Jam 00 tidur. Tapi zaman dulu, zaman nenek kita, kakek kita. Itu dia maksa baca Quran. 2, dia sedekah. Zaman nenek saya. Karena seorang Jawa. Ada yang namanya beras jimpitan. Jadi kalau habis asar kita gerak beras segenggam. Nanti diambil sama petugasnya. Kalau di Jawa Barat namanya beras perelek. Nah kalau sekarang ada namanya di KDM Jawa Barat sedekah 1000. Kalau zaman kita udah nggak ada bos. Makanya kita banyak aja musibah. Di mana-mana orang kelilit utang. Mau pinjol. Mau judol. Judi online, mau bank bank harian. Kalau zaman dulu nggak ada. Kenapa? Karena udah dijagain sama beras itu, beras sedekah. Namanya beras parelek kalau yang bahasa Sunda. Kalau orang Jawa namanya beras jimpitan. Kalau sekarang baru digerakin nama Pak KDM karena dia baru jadi gubernur, sedekah 1000. Nah kita paksa tuh Pak sedekah subuh supaya ibu nanti utangnya lunas. Tapi saya nggak setuju. Kalau bangun jam 00, senyum, mandi, tahajud, baca Quran, sedekah subuh nggak boleh bolong, sedekah Jumat barokah nggak boleh bolong. Sholat ba'diyah qobliyah nggak boleh bolong. Sholat
tobat nggak boleh bolong. Sifat 18 nggak boleh ada, nggak boleh bolong. Jadi semuanya wajib tuh Pak. Bangun jam 00 wajib, senyum wajib, mandi wajib, tahajud wajib, baca Quran wajib, sedekah subuh wajib, sedekah Jumat Barokah wajib, sholat badiah qobliyah wajib, sholat tobat wajib, 18 wajib. Pak Haji kenapa sih diwajibin? Karena kita lagi punya hajat. Kalau nggak hajat mah ngapain wajib? Kayak badiah qobliyah nggak wajib. Tapi kalau kita lagi punya hajat wajib. Bedanya apa Pak Haji kalau orang sholat ba'diyah qobliyah sama enggak sholat ba'diyah qobliyah? Beda. Orang yang sholat ba'diyah qobliyah motornya pasti tunai. Mobilnya pasti tunai. Rumahnya pasti tunai. Kalau kita punya pasangan hidup pasti tunai. Tapi kalau kita ba'diyah qobliyah nggak dikerjain, motor cicilan. Mobil cicilan. Rumah cicilan. Ini yang repot nih. Pasangan hidup cicilan. Kok pasangan hidup cicilan? Pasangan hidup cicilan tuh pada saat kita pulang diinterogasi sama pasangan hidup. Kalau ibu pulang ditanya sama bapak, dari mana? Tadi ketemu siapa? Tadi gimana? Kalau bapak pulang ditanya sama ibu, tadi dari mana Pak? Tadi sama siapa Pak? Tadi gimana? Nah itu namanya pasangan hidup cicilan. Pengen tahu. Kepo. Pasangan hidup kepo. Nah jangan. Jadi gimana dong Pak Haji? Ya tadi sholat ba'diyah qobliyah jangan bolong. Coba ibu lihat deh. Hampir semua masyarakat di Indonesia sholat ba'diyah qobliyahnya pada bolong. Kebanyakan wajibnya aja. Dan ibu bisa lihat. Hampir masyarakat Indonesia rumahnya semuanya nyicil. Yang nggak nyicil pun jadi nyicil. Sertifikat lah disekolahin. Kedua, rumahnya kecil-kecil. Tipe 21. Tipe 36, tipe 45, tipe 50. Kecil-kecil. Nih yang repot lagi nih. Tembok sama tembok tetangga dempet. Emang ada rumah tembok sama tembok dempet? Ya nggak ada lah. Namanya rumah ya jauh-jauhan dong. Karena kecilnya. Karena dia sholat ba'diyah qobliyah nggak pernah dikerjain. Nggak boleh. Sholat ba'diyah qobliyah wajib. Ibarat burung tuh sayap. Nah karena Bapak udah tahu ilmunya saya, ilmu RDAY, coba Pak praktekin. Jadi nggak usah anak, nggak usah. Saya juga gitu, saya aja anak ntar aja biarin. Terima beres lah dia. Nanti kalau dia tanya kok Papa begini-begini. Karena Papa praktekin ilmu ini, akhirnya anak ngikut. Daripada disuruh, kamu mesti bangun jam 00. Enak-enaknya waktunya tidur, kata dia gitu. Oh ya udah kita aja deh. Jadi paksain Bu bangun jam 0. Jadi orang dulu neneknya ibu, nenek bapak atau nenek saya atau neneknya itu bangun sebelum azan subuh. Bangun sebelum azan subuh. Jadi sebelum azan dia udah bangun, udah mandi, udah keramas, udah seritan, hordeng udah dibuka. Kalau sekarang bangunnya siang jam 5, jam 6. Ama ada kayak bangun jam 5? Nggak ada. Zaman dulu tahajud tuh wajib Pak. Kalau sekarang enggak. Kalau lagi punya masalah aja tahajud. Kalau nggak punya masalah ya nggak tahajud. Gitu. Saran saya Pak, mendingan Bapak bikin usaha yang jangan program pemerintah. Jadi yang langgeng aja. Nanti Bapak udah bangun, udah mahal-mahal. Nanti kalau ganti pemerintahan, ganti kebijaksanaan. Bapak ingat gak zamannya Presiden Soeharto dulu ada Petrus. Tahu gak Petrus? Penembak misterius. Siapa tuh yang ditembak misterius? Orang yang bertato. Sekarang malah tato tren. Perempuan cantik ditato teteknya, dadanya, di punggungnya. Ya betul? Ganti pemerintahan, ganti Pak. Dulu zamannya Sudomo. Ada Kamtip ya. Sekarang ada gak? Nggak ada. Udah nggak ada. Jadi maksud saya itu kan program pemerintah. Apa nanti ada? Kalau nggak ada nanti Bapak udah investasi mahal-mahal gimana? Udahlah yang langgeng aja. Apa tuh? Kos-kosan. Bikin di kampus. Kos-kosan di dekat perkantoran.
Saya kan nggak punya uang Pak Haji. Lah itu tadi praktekin ilmunya RDA itu kan cair 10 miliar. Nah nanti Bapak bikin kos-kosan di kantor segitiga emas Kuningan atau di mana, atau di mana di Sunter yang ada pabrik Honda, atau di mana Sumur Batu. Saya setuju tuh, mau pemerintahan apapun pasti laku. Ngerinya. Tapi itu semua keputusan ada sama Bapak. Saran saya bikin kos-kosan, kampus di IPB bikin kos-kosan, kan itu langgeng Pak. Mau pemerintahan siapapun kan kampus tetap berdiri kan. Nah kalau program pemerintah itu ngerinya kalau pemerintah baru lagi nanti dirubah. Contohnya apa? Zaman dulu kita kecil itu namanya Departemen Tenaga Kerja. Sekarang nggak ada departemen, adanya kementerian. Ya betul. Dulu adanya Departemen Sosial, ada lagi presiden siapa, departemennya dibubarin, nggak ada ya. Dulu kan ada Departemen Sosial, nggak ada terus bubar. Sekarang ada lagi ya. Ya. Dulu ada Menteri Penerangan. Sekarang nggak ada, namanya nggak tahu tuh namanya menteri apaan, gue juga nggak tahu. Nah kayak gitu-gitu. Jadi maunya saya Pak, Bu, gimana caranya bikin usaha yang langgeng. Itu saran saya. Kos-kosan, langgeng, ruko, langgeng, gue setuju itu. Daripada bikin itu, Bapak udah nyetok rantang, udah nyetok itu. Nanti siapa yang mau makan? Sayang. Dikiloin murah, belinya mahal. Ya kan? Udah gitu Bapak kalau nggak tahu, salah investasi, salah beli, ketipu. Harusnya yang tipenya nomornya berapa, misalkan 303, kita nggak tahu. Belinya misalkan 203. Pas dimakan, nanti karatan atau gimana. Aduh susah deh, ribet ya Bos. Udah mendingan, karena usia Bapak udah usia kayak kita. Usia kita udah 55. Bapak berapa usianya? Saya 58. Tuh udah 58. Udah aja yang enjoy aja Bos. Bisa? Ada lagi? Terus yang 10 itu dipraktekkan itu Tiap hari. setiap hari. Tiap hari. Kalau udah terkabul udah jangan dipraktekin. Kalau Nanti kan Bapak kelilit utang lagi. Nanti datang kemari lagi. Nanti saya ajarin lagi. Itu lagi ilmunya saya gitu. Ini ada tamu saya nih Pak. Utangnya 200 miliar. Datang nih. Tahun 2000. Ya. Udah terkabul hilang. Sekarang datang lagi nih. Kelilit utang 300 miliar. Saya bilang antri Bos. Udah lunas. Kan udah hilang. Biasa kalau tamu RDA kalau udah terkabul kabur. Ya kabur. Nanti datang lagi kalau dia bermasalah. Gak apa-apa. Tapi antri Bos. Gue bilang. Kirain gak antri kayak dulu. Ya sekarang antri Bos. Yang sedekah. Dia maunya privat begini. Gak bisa kalau privat begini mah sedekahnya 10 juta. Kalau berame-rame 2 juta. Kalau yang di hotel. Kayak dulu di hotel. Ya 100 juta lah gue bilang. Kita eksklusif. Tapi kan pasti terkabul. Iya utang gue sekarang 300 miliar. Alhamdulillah. Saya kalau nggak utang lo nggak datang tahu. berarti punya saya kecil Pak Haji. Ya recehan Bos. Sebenarnya gue tadi nggak mau. Gue bilang ngapain nerima yang kecil-kecil. Ngajarinnya juga sama. Mendingannya gede-gede. Udah jelas. Terus apa lagi Bos? Bebas mau nanya apa. Nanti nanya lagi boleh ya. Yuk kasih mic-nya mana? Yuk Bapak dari mana? Ayo. Ya. Udah. Yuk. Ya. Assalamualaikum Pak Haji. Ya. Pak Haji, saya kedua kali datang sini. Ya. Jadi saya masih terkendala yang lama itu Pak Haji. Yang apa? Saya investasi kan dengan rumah saya lah. Dianggunkan gitu istilahnya sama teman untuk bisnis tambang nikel. Nah itu sekarang sampai sekarang. Bapak minjem duit di bank. Saya nggak minjem. Jadi? Yang minjem. Hah? Temennya yang minjem, artinya pinjem sertifikat saya lah. Kenapa dipinjemin? Nah itu. Gobloknya lu. Orang rumah dipinjemin. Misalkan kayak dia nih mau usaha tambang nikel. Terus saya pinjemin rumah saya. Buat usaha tambang dia. Yang goblok saya. Iya.
Namanya orang paling goblok. Iya. Duit nggak ada saudaranya, Pak. Betul. Nggak ada. Terus sekarang pertanyaannya apa? Jadi teman saya tuh sekarang tuh ternyata banyak hutangnya Pak Haji. Ya iyalah, Pak. Gitu. Nah sekarang saya Pokoknya gini, Pak. Orang yang datang ke kita, ngerengek-ngerengek ngajakin kita join, pasti kita mau dijorokin ke dalam jurang utang. betul. Saya ngerasain. Jadi kalau ada tamu datang, temen, nggak ada temen. Nah itu temen deket banget Pak. Orang yang nusuk kita tuh orang deket. Misalkan gue deket sama dia nih, dia yang nusuk gue pasti, nggak mungkin orang jauh. Kan yang kenal dia, ya dia yang nusuk gue. Kalau dia nggak mungkin, kan jauh. Iya. Udah jangan. Ya itu Pak Haji. Pertanyaannya, Ya saya ingin lepas dari itu sebetulnya. Pengen, udahlah saya pengen gimana ya nih. Saya Maksudnya? pengen berulang setelah itu ketemu lagi baru sekali Iya. berapa kali lah minta lagi, terus temannya kan nitip tuh 3,5, nitip uang 3,5 dikasihin ke orang yang baru. Iya. Si temannya itu tiap bulan minta 25 juta. pertanyaannya, Iya, maksudnya Tadinya mau jadi si aset yang saya itu tadinya mau di take over lah sama orang ini gitu biar saya dapat cashnya aja. Saya akhirnya ngerelain rumah sebetulnya gitu. Terus kita beli. dianya lagi. punya uang nggak? Dianya kan nggak ada uang. Gimana mau take over? Itu yang tadi modal 350 itu Pak. Dengan take over itu kan bisa tuh Pak. Nanti cair lagi dari bank itu Pak. Ternyata Dianya enggak mau juga. nggak? Padahal bohong. Jadi kebawa kabur uang. Jadi 2 kali saya dapat rumah kabur, yang uang juga kabur. Jadi sekarang pertanyaannya gimana? Iya, pengen selesai itu semua. Bos, kalau pengen selesai, ya lo selesain dulu sama Allahnya. Iya. Selama ini kan kita ibadahnya nggak deket sama Allah. Nah lo tinggal nyelesain yang tadi gua ajarin Bapak tadi. Bangun jam 00, paksain senyum, paksain tahajud, paksain baca Quran, paksain. Bangun jam 00, senyum, mandi, tahajud, baca Quran, paksain. Sedekah subuh, paksain. Semua dipaksain yang 10. Bohong bos, enggak. Terutama yang sifat 18. Lama gak Pak Haji? 9 hari bos, paling lama 9 hari paling lama. Jadi sekarang hari apa? Sabtu pagi. 9 hari. kalau 12 kan jam 00. Hmm? Jam 00 banget. Lewat sedikit nggak? Gak apa-apa. Ya, kadang-kadang bangun kan 1:30 gitu ya. Nah, saya kan mempraktekkan Pak Haji, saya sholat malam, mandi kayak gitu. Ya walaupun saya tidak selengkap 10 itulah. Mungkin istri saya yang lengkap gitu ya. Kalau saya mungkin agak belang betonnya, tapi Gak apa-apa, istri aja yang praktekin, bos nggak usah. Nanti kan cair nih istri. Udah buat cair 10 miliar, udah buat ngerjain, buat bayar itu semua. Atau bos yang ngerjain, ini, bisa. Kalau boleh dibilang, alhamdulillah saya tuh dapat tawaran nih, kan saya geologis nih di sini, saya geologi di tambang dan di migas waktu itu. Tiba-tiba ada teman saya datang, yuk kita ini mengelola tambang sumur-sumur tua itu Pak Haji di Sumatera Selatan. Ada di Pendopo. Iya itu saya di Pendopo Pak Haji dapat. Lah kan ada. Ditawarin sama Pemdanya, jadi Pemda itu dapat istilahnya private. Jadi kan ada sumur minyak tua. Ya. Lo semprot aja pakai surtek. Namanya surtek. Itu cairan dari Amerika. Nanti kan keluar cairannya. Ya, Nanti cairannya disedot. Jadi gitu. Iya, ini baru mulai Pak Haji. Jadi insya Allah Senin saya ke sana. Kita mau ketemu sama teman-teman di sana. Iya nanti KSO sama Pertamina. Betul Pak Haji. Gitu. Tapi ini dari Pemda sebetulnya, dari bupatinya. Oh. Dari bupatinya kebetulan kenal sama teman saya. Di Pendopo. Iya, Paling sekarang, Kabupaten Paling. Kok gue tahu? Kebetulan dulu saya memang area sana kerja saya Pak Haji. Di sana. Di daerah sana juga kerja saya. Jadi areanya Iya banyak sumur tua ya, yang nggak produktif. ya itu direaktivasi kembali. Nah itu saya minta doanya Pak Haji supaya apakah ini, saya juga masih bertanya mungkinkah ini jawaban saya untuk membayar semuanya itu.
Ya, Jalannya. mudah-mudahan jalan-jalannya gitu. Jalannya itu atau ada hal lain saya juga belum tahu kan besoknya Pak. Tapi yang jelas baru tahu itu Pak Haji. Kan dengan lu bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, paksain baca Quran 12 juz, sedekah subuh jangan bolong, sedekah Jumat Barokah jangan bolong, sholat badiah qobliyah jangan bolong, sholat taubat jangan bolong, sifat 18 gak boleh dilanggar. Terus lo kemarin kan maksain sedekah 10 juta. Iya. Kan alhamdulillah ada jalannya. Betul Pak Haji. Ya Ada kan? kebukaan. Tapi kalau lo nggak maksain sedekah 10 juta di sini kita ngobrol berlama-lama juga nggak ada jalannya kan? Iya. Gitu. Karena lo sedekah 10 juta ada jalannya gitu. Iya. Bisa juga itu dari Allah. Iya. Bisa juga itu figuran. Figuran. Maksudnya gimana Pak Haji? Figuran tuh bukan peran utama. Gue maunya yang peran utama. Oh, tapi jalan lagi ya Pak. Ya, itu figuran. Gua nggak mau figuran. Kok tahu figuran? Kan banyak orang yang pada nggarap di sono juga nggak pada jalan. Kalau jalan nggak mungkin Iya. Pemdanya manggil gue dari dulu aja. Iya. Tapi kan dari dulu kan banyak orang yang pada tewang. Iya. Sekarang kok kita? Iya. Berarti kita bentar lagi tewang yang keberapa nih? Jadi Gitu. sebenarnya ini kedua kali juga Pak saya sebenarnya seperti kampungnya terus toko gitu ya. Tapi yang kampungnya itu kayaknya saya kurang truk lah sama orang. Tapi yang ini temen gitu. Udah sering kerja bareng, oh ditawarin situ, ya udah. Mudah-mudahan ini jalan. Bismillah. Karena saya itu jujur aja stres aja kalau akhir bulan gini. Soalnya banyak. gini bos, gue lihat. Lu baru ditawarin gitu aja udah bahagia. Iya, seneng Jangan. Ibarat orang main sepak bola namanya offside. Bolanya baru ditendang sama kiper masih di atas. Belum jatuh ke bawah. Lo udah masuk ke daerah lawan kata hakim garis. Kalau hobi main bola pasti tahu. Prit. Iya. Offside. Kok offside? Orang bolanya masih di atas. Iya. Orang juga belum kita kerjain. Duitnya juga belum tahu ada apa enggaknya. Hasil juga belum tahu. Betul. Tapi lo udah di sini. Ini kali ya jalannya ya bisa buat lunasin utang. Ini kali jalannya untuk nebus aset. Ini kali jalannya. Nah itu nggak Oh, nggak boleh. boleh ya. Lo udah berpikir ke situ. Nggak boleh ya. Lo terangin dah. Gue mau main HP bentar. Nggak boleh. Iya, jadi kita sudah merencanakan, sudah berharapnya sangat jauh, sangat tinggi, berestimasi terlalu besar. Jadi kita sudah ngeplot. Kenapa Pak Haji selalu mengingatkan kita jangan menjadi Tuhan kecil, jangan terlalu berharap, ngeplot, merancang-rancang. Kita banyak berharap, pasti akan siap-siap banyak kecewa. Dan itu secara syar'inya kita memang tidak boleh untuk selalu bernazar. Janji itu kan nazar. Ya. Nanti kalau ini proyek ini jalan, akan saya bayar, akan saya beli ini, akan saya tebus. Itu berarti kan sudah janji, sudah nazar. Dan nazar itu sama dengan hutang. Dan itu wajib ditunaikan. Sementara kita belum tentu itu dapat. Tapi kita sudah bernazar. Sudah memperbanyak, menambah hutang-hutang yang non fisik. Hutang-hutang janji kita sudah banyak nazar. Dan itu nanti kalau kita lupa menunaikan, kita punya hutang, punya beban. Kalau kita tidak bisa menunaikan, namanya nazar itu harus membayar dam, harus membayar denda. Maka tidak boleh kita untuk ngeplot, ya istilah yang paling gampang ya Pak Haji tadi itu, offset. Kita mengerjakan yang bukan belum wilayah kita. Kalau kita berbuat ya sudah berbuat. Oh ini ya, itu harusnya menambah keyakinan Bapak Ibu untuk mengerjakan yang apa diajarkan Pak Haji sebulan yang lalu. Ya sebulan yang lalu ya. Iya. Hampir sebulan yang lalu berdua di sini diajarin untuk mengeluarkan
Khodamnya khodam-khodam dulu. yang ada di Bapak waktu itu dikeluarkan karena itu menjadi gangguan. Bisa jadi nanti Bapak sudah di sana itu Masuk kalau lagi perangkap. lihat begini, Bapak, wah ini Pak Haji sampaikan tadi apa namanya? Figuran. Jadi Bapak sudah terlalu berestimasi, ternyata di sana nanti Jeblos lagi, lobang lagi. nah, ini yang harus tetap mendekat ke Allahnya, yang menambah deket, tambah deket, tambah deket, tambah deket, tambah yakin, tambah yakin, tambah yakin. Karena apa? Oh, dengan saya menjalani yang diajarkan Pak Haji dengan bangun jam 00, senyum, mandi, pandan, jam 00, sholat tahajud witir, baca Quran maksimal, syukur tembus 12 juz, sedekah subuh jangan bolong seberapapun. Gitu kan diajari kan seberapapun. Kenapa harus seberapapun sedekah subuhnya? Supaya malaikat yang doanya negatif ke kita itu nggak sempet berdoa karena doanya negatif, jelek ke kita. Nah ini kita tutup dengan apa? Sedekah subuh. Sehingga yang keluar ke kita apa? Malaikat yang mendoakan ke kita, Allah ganti sedekahnya. Saya ngerinya gini Pak. Saya ngerinya gini. Ada penceramah yang terkenal tuh di Jawa Timur tuh, di Blitar, namanya Gus Idam. Ya. Gus Idam dia nanam cabe. Baru ditancepin cabenya, Gus Idam udah ngomong begini. Nanti kalau panen mau ganti HP. Panen belum, cabenya baru ditancap kebanjiran. Iya. Kan ini mirip-mirip Bapak juga. Iya. Nggak boleh. Ya, Pak. 1, 2, Gus Idam ngaji di pelosok Kediri. Kata temennya, ngapain lo ngaji? Mendingan kerja. Nih gue kerja nih, lihat nih bisa punya mobil nih, ini. Tergiur juga Gus Idam. Gus Idam tuh penceramah. Tergiur juga kata Gus Idam. Ya. Tapi dia lawan, enggak, gue mau ngaji. Gue mau ngaji. Gue mau ngaji. Gue mau ngabdi sama kiai. Gue mau ngabdi sama kiai. Walaupun dia jadi supir anaknya yang sepantaran sama dia, tapi mengabdi. Alhamdulillah sekarang Gus Idam kaya raya luar biasa. Mobilnya banyak, duitnya banyak, semuanya banyak. Nah yang kerja, ya begitu-gitu aja. Nah maksud saya, karena Bapak udah pernah kaya, udah pernah punya aset, udah pernah punya duit, udah pernah megang duit banyak, udah pernah cair duitnya banyak dari pesangon, dari pinjaman. Maksud saya udah pernah semuanya. Ya. Cukup. Ini mau datang lagi yang lebih gede lagi. Kenapa Bapak nggak tawadu ke Allahnya tuh konsisten? Jadi jangan kegoda dulu. Gitu maksud saya. Jadi Bapak bangun jam 00 paksain. Oke lah gue ke pendopo. Tapi gue tetap kerja ini ilmu RDAY. Iya. Nah, bangun. Tetap gue baca Quran. Tetap dikerjain. Nah gue baru setuju. Tapi kalau lu nya kesono sibuk capek. Bangun jam 00 nggak bisa, senyum nggak bisa, mandi nggak bisa, tahajud nggak bisa, baca Quran nggak bisa, sedekah subuh nggak bisa, sedekah Jumat Barokah nggak bisa, sholat badiah qobliyah nggak bisa, sholat taubat nggak bisa, sifat 18 banyak dilanggar karena ada di perjalanan di sana. Bapak nanti masuk lagi perangkap lagi, yang ketiga, yang keempat, yang kelima, gitu. Gitu loh bos. Kalau terbaik mah pasti ada Pak, nggak mungkin enggak. Contoh nih Pak, dulu kita pernah punya duit, ketipu, nanti ada duit lagi yang baru lagi. Nanti kita salah investasi, nanti ada duit lagi yang baru lagi. Contohnya kayak kita makanan di kulkas. Aduh, makanan kulkas gua habis. Apa nanti yang udah dimakan sama tetangga kita masuk lagi? Enggak, ada lagi yang baru lagi. Jadi nanti ada lagi yang baru lagi. Tenang aja, tenang aja. Pasti ada lagi. Nggak mungkin duit yang dimakan sama teman Bapak balik lagi. Nggak mungkin. Iya. Nggak mungkin. Dan jangan berharap itu. Karena itu udah busuk. Nanti maunya saya, Bapak, Ibu, anak masuk surga.
Yang nakalin bapak masuk neraka jahanam sekeluarganya. Kalau bininya 2 masuk neraka sama bini-bininya. Kalau bininya 5 masuk neraka sama bini-bininya 5. Kalau yang perempuan punya istrinya 2 kali masuk neraka dua-duanya. Kalau bininya tukang kawin 6 yang masuk neraka jahanam. Bapak masuk surga. Kok gitu Pak Haji? Banyak tamu RDA yang begitu Pak. Banyak alasannya belum punya uang, alasannya belum bisa bayar karena ini karena itu. Biasalah, tapi biarin. Lebih baik kita masuk surga. Lu sekeluarga masuk neraka jahanam. Bini lu berapa? 6. Masuk lu sama bini-bini lu 6. Laki lu berapa? 2. Masuk lu sama laki-laki lu sama anak lu gitu aja. Kok kejem Ji? Ya kalau nggak digituin dia nggak mau bayar. Orang dia punya duit. Nah, Bapak lakuin itu. Jadi Bapak nggak usah ditagih. Bapak dengan lakuin ilmu RDAI nanti ada rezeki yang baru kayak kulkas. Nih kayak nih makanan busuk. Nanti ada lagi yang baru lagi. Tenang aja kayak kulkas, makanan di kulkas. Amin. Kayak makan nih kayak saya makan nih. Habis. Ntar datang lagi ada makanan. Tenang aja. Nggak dimakan pun nanti ada yang ganti. Kita kan nggak mengharapkan duit kita yang di luar bakal balik. Nggak mungkin. Ngapain kita ngarepin? Udah biarin. Tapi kan kita harus bayar utang. Kan kita punya utang. Pasti kebayar. Yang penting Bapak praktekin dulu ilmunya RDAY. Yang tadi 10. Ya. Boleh gak Pak Haji? Yang jalanin istri saya aja? Boleh. Boleh. Tapi Bapak nanti nyesel seumur hidup loh. Kok nyesel? Pada saat Bapak mati dikubur. Ibu tidak akan mau dikubur hidup-hidup nemenin Bapak. Mau gak Bu? Bapak meninggalnya dikubur. Ibu dikubur hidup-hidup nemenin Bapak di kuburan. Mau gak? Tuh gak mau tuh Bu. Tapi kata dia sehidup semati. Iya. Tapi pada saat Bapak mati dikubur pulang. Kan mau ngurusin anak. Iya. Mau ngurusin anak. Jadi teman Bapak dikubur siapa? Baca Quran. Jadi Bapak wajib baca Quran. Harus. Kalau di RD wajib. Nanti kita nyesel Pak. Asli. Contohnya Bapak punya kakek. Apa Bapak pernah nengokin kuburan kakek? Udah jarang. Iya. Apalagi Bapak ngarepin cucu. Nanti cucu gue kalau gue mati juga nengokin kuburan gue. Mana mungkin. Lagu lo aja nengokin kakek lo gak pernah. Apalagi gue nengokin bapak gue udah mati. Udah 3 tahun gue belum nengokin kuburan bapak gue. Gak sempet. Saking sibuknya tamu banyak mulu. Mau datang tamu udah ngajak Ji. Ngobrol yuk di Aston yuk kita berenam. Ya udah ngobrol. Kalau gue nengokin kuburan bapak gue gak ada duitnya. Kalau ngobrol di Aston ada duitnya. 1 orang kan 100 juta. 6 orang 600 juta. Mendingan ngobrol sama tamu ya kan. Daripada nengok kuburan. Jadi intinya apa Bos? Teman kita dikubur adalah baca Quran. Jadi Bapak paksain. Jadi gue diterima gak di pendopo? Oke diterima. Tapi Bapak gak boleh berharap. Kalau berharap bisa? Nyambung? Insya Allah. Enggak boleh. Tuh situ tuh. Tuh. Tapi 10 itu kan nggak lengkap tuh Pak. Bisanya 5 kadang-kadang gitu. Nggak apa-apa, yang penting dikerjain. Yang paling rutin tuh mandinya sih. Nggak apa-apa. Itu sebenarnya seger juga gitu. Sehat. Nggak apa-apa, yang penting dikerjain Pak. Nggak apa-apa, yang penting dikerjain. Iya. Poin nomor 1 Pak, bikin takjub Allah. Nanti Allah pasti bikin takjub Bapak. Kita ini nggak pernah bikin takjub Allah. Makanya Allah nggak pernah bikin takjub kita. Kita hanya sekedar aja punya rumah. Setelah itu lepas. Punya mobil. Setelah itu lepas. Punya motor. Setelah itu lepas. Ini masih bersyukur loh Bos. Lu nggak dipisahin sama Allah. Lu cuma dipisahin motor, mobil, rumah. Itu juga masih lu tinggalin. Belum pisah. Sama bini lu juga lu masih belum dipisahin. Di mana-mana Bos. Kayak tadi nih. Pisah rumah, pisah mobil, pisah motor. Ini yang repot. Pisah. Janganlah. Masih ada gak caranya Pak Haji yang ditempuh? Ya tadi. Dari 10 lu bisa berapa? 5. Ya udah gak apa-apa kerjain dulu. Saya mau motor lo balik, mobil lo balik, rumah lo balik.
bini lo tambah sayang, tambah romantis gitu. Ujung-ujung apa sih? Duit. Iya. Kalau nggak ada duit lo pasti cekcok rumah tangga. Iya. Kok tahu Pak Haji? Lah kan kita pakar-pakarnya cekcok rumah tangga nih. Pakarnya. Gara-gara apa? Duit. Cuan. Misalkan nih kita akhir bulan nih belum bayar listrik. Istri udah mulai ngomong aja, papa listrik papa. Iya. Iya ntar. Papa listrik papa. Nadanya makin tinggi, makan tinggi. Besok akhirnya bukan nada tinggi lagi tahu. Alhamdulillahnya tuh ini kan kita punya. Mana mic-nya? Mic-nya mana? Mic-nya. Kita tuh kan punya kosan. Nah. Nah, udah mau diambil, mungkin belum disertifikatnya atas nama, jadi masih atas orang tua. Kalau enggak udah mau dikasihin juga ke orang yang bisnis tambang itu. Aduh. Udah mau dikasih sini. Kan ini keuntungannya dari kosan katanya berapa. Tapi saya pertahankan karena membuat kosan itu kan perjuangannya lumayan lah ya. Jadi di apa kekeh gitu ya. Dan beruntungnya kan belum atas nama. Jadi alhamdulillah sampai sekarang masih ada. Yeah. Tadinya udah kan keuntungan ini segini, Yeah. keuntungan ini segini gitu kan. Itu alhamdulillah masih kos-kosan masih ada. Pokoknya nih bos, semua orang yang mau membawa kita ke neraka jahanam tuh banyak cara. Salah satunya berteman dulu. Berteman, ngiming-ngiming, nginjakin bisnis, nginjakin partner. Itu bohong semua bos. Itu intinya kita mau dibawa ke neraka jahanam sama dia. Nomor satu apa? Aset kita nggak balik. Setelah itu kita bermusuhan. Ujungnya pasti bermusuhan. Kok Pak Haji tahu? Lah, udah buron, udah kabur, nggak ngubungin. Karena merasa dia udah merdeka. Tapi jangan takut bos. Lo pasti masuk surga. Yang buron itu nggak ngubungin lo, masuk neraka jahanam. Nggak apa-apa. Lu jangan kejar. Karena kan di dunia kita paling umurnya 100 tahun. Tapi nanti di akhirat ribuan tahun. Gitu. Kan karma ada. Bapaknya yang maling. Ibunya yang maling. Anaknya yang di penjara. Ada. Oh, lu lihat aja sekarang. Bapaknya yang maling. Ibunya yang maling. Maling sama partnernya ya, temennya. Jadi dia maling. Suami istri. Anaknya yang masuk penjara. Kenapa? Ya karena dia pakai trik-intrik, tipu-tipuan. Dia jangan. Lebih baik bapak sama ibu legowo. Cari aja yang halal. Pakai ilmu RDI ini nih. Yang itu biarin. Itu tukeran gue masuk surga berdua. Jadi lo sekeluarga nanti masuk surga. Nah yang nipu lo masuk neraka. Tapi dia bininya banyak Ji. Kawin cerai. Nggak apa-apa. Kan kita kurang api neraka banyak. Itu yang perempuan tukang kawin juga Pak Haji. Nggak apa-apa. Kita gitu. Oke, nyambung. Yuk mic-nya pinjemin. Ibu dari mana? Ayo cerita gimana ceritanya sampai RDAY. Assalamualaikum Pak Haji. Hmm. Saya dari Cianjur Pak. Ayo gimana ceritanya sampai RDAY. Sering nonton YouTube. Terus? Deketin mic-nya. Sering nonton YouTube. Terus saya udah 9 bulan nonton YouTube Haji. Terus saya melaksanakan yang bangun malam 00 itu, bangun senyum, mandi pandan, terus tahajud baca Quran. Udah saya laksanakan. Ini juga baru. Pertanyaannya apa sekarang nih? Saya pengen kayak itu Pak. Apa? Pengen terkabul. Terkabul? Iya. Udah dikerjain belum yang 10? Bangun jam 00, Itu juga. senyum, Iya. mandi pagi pakai pandan 9 lembar, Iya. sholat tahajud, Iya. baca Quran 12 juz. Tapi saya baca Quran mah cuma 6 juz Pak. Ya nggak boleh dong, tambahin lagi. Aku Ya Sampai dicoba dulu dong. Banyak kok tamu RDI yang pada cair 10 miliar, 100 miliar, 200 miliar. Banyak yang cair 400 miliar. Paksa Bu. Kalau nggak dipaksa ya gimana? Sedekah subuh nggak boleh bolong. Sedekah Jumat Barokah nggak boleh bolong. Sholat Ba'diyah Qobliyah nggak boleh bolong. Sholat Taubat nggak boleh bolong. Sifat 18 nggak boleh ada. sifat 18. Ada yang ijab pengen jadi presiden, jadi presiden. Ijab pengen jadi menteri, jadi menteri. Ijab
Pengen jadi Kapolda bisa, tenang aja, yang penting mau ngerjain dulu. Masalah nanti terkabul apa enggak, itu hak prerogatifnya Allah. Yang penting ibu berbuat. Ya, ini saya seminggu sekali saya tamat, alhamdulillah, tamat Quran. Tapi Iya, enggak, pertanyaannya apa sekarang? pertanyaannya ya karena saya udah apa namanya, kata Pak Haji kan saya lihat di YouTube-nya itu katanya numpang apa namanya, numpang wifi-nya adik anak yatim, jadi saya numpang itu sedekah. Terus bagaimana caranya ingin supaya terkabul? Itu sifat 18 nggak boleh ada. Nih dengerin. Kayak Bapak tadi, bangun jam 00, senyum, mandi, tahajud, baca Quran. Sedekah subuh nggak boleh bolong, sedekah Jumat Barokah nggak boleh bolong. Salat Badiah Qobliyah nggak boleh bolong, salat Taubat nggak boleh bolong. Sifat 18 nggak boleh ada. Nah, ibu ada gak sifat 18 tuh? Ada gak 18 sifat tuh di badan ibu? Di diri ibu 18 sifat. Ada gak? Dari 1 sampai 18 ada gak yang di hati ibu? Penyakit itu kan penyakit hati, ada gak? Kalau ada berapa? 1, 2, 3, baca pelan-pelan sampai 18 coba. Baca pelan-pelan. Ibu baca dulu ya, nanti saya ngobrol sama ini ya. Bos, pinjam mic-nya. Yuk. Nah, coba apa yang mau diobrolin? Nanti sambil dia baca dulu. Ibu baca, ada berapa sifat? Nanti kita pindah ke ibu. Bapak ada pertanyaan? Ibu ada pertanyaan? Terima kasih. Ya. Ini saya kan baru pertama kali ya. Ini yang udah kedua kali ya? Ya. Apa namanya? Jadi kalau saya menarik kesimpulan, intinya kita melaksanakan itu ya, apa namanya, 10 tadi. Ya. Nah, terutama Allah. yang sifat 18 Bu, karena sifat 18 itu adalah sifat setan. Ya. Kenapa kok kita koleksi? Salah satunya apa sih? Komen. Salah satunya apa sih? Mikir. Nggak boleh. Kan ibu mikir. waktu SD nggak mikir bakal kawin sama bapak. Mikir nggak? Iya, enggak. Nggak ketemu tuh. Iya. Kita nggak mikir, nggak usah mikir. Jalanin aja. Sambil jalanin, sambil disyukurin. Sambil dinikmatin. Iya. Kita kan enggak. Lunasnya kapan? Iya, Pak, Nggak betul. boleh. Kata kuncinya pertama mungkin melaksanakan yang tadi sudah disarankan sama Bapak Haji ya. Insya Allah. Yang saya saranin apa tadi? Ya. Yang tadi saya nyaranin ibu apa tadi? 10 tadi. Iya betul. 10 tadi. 1, bangun jam 00 wajib. Ya. Karena itu Senyum. dasarnya ada di Al-Quran. Ya. Senyum wajib 41 kali. Sekali senyum 21 detik. Mandi pandan 9 lembar wajib. Terus sholat tahajud wajib. Baca Quran wajib. Sedekah subuh wajib. Kenapa Pak Haji saya mesti sedekah subuh? Bu, setiap hari Allah nurunin 2 malaikat. Yang satu doanya kasih dia rezeki berlimpah orang yang sedekah di pagi hari. Yang satu lagi malaikatnya doanya jelek banget. Bikin bangkrut. Bikin binasa orang yang tidak mau bersedekah di pagi hari, di sedekah subuh. Nah, kita nih dibangkrutin sama Allah salah satunya karena dulu kita nggak sempat sedekah. Jadi dibinasain dengan hartanya habis karena dipinjam bank, karena anak, karena ketipu, karena salah investasi, banyak hal. Tapi semua itu jangan diseselin. Tapi kita syukurin. Kok disyukurin Pak Haji? Kan kita jadi makin dekat sama Allah. Mungkin dengan angka 10 miliar, Allah lipetin jadi 10 kali lipat. Jadi 100 miliar. Jadi lompatan, namanya kuantum. Iya. Kenapa kita sampai sekarang belum cair-cair 10 miliar? Karena kita seselin. Gobloknya papa ya. Papa mau ditipu orang. Nggak boleh. Kalau kita laki-laki, gobloknya gue ya, kok ya gue mau ya ketipu. Nggak boleh juga. Karena ini kan hidup ini adalah panggung sandiwara, senda gurau dan permainan. Anggap aja kita lagi main sinetron judulnya Ketipu. Nah, kita aktingnya yang bagus. Nanti kita akan main film berikutnya, orang terkaya di Depok, orang terkaya di mana ibu tinggal. Begitu.
Tapi kalau kadang kan kita enggak. Aduh. Coba kalau duit gua nggak ketipu ya, mungkin gua duitnya banyak kali ya. Kata Allah nggak boleh gitu dong. Anggap aja itu sinetron aja. Nanti kan kalau lo bawain acting yang bagus, lo akan main sinetron yang kedua. Karena sutradaranya aku, kata Allah. Karena produsernya aku, kata Allah. Nanti kamu aku percaya di main sinetron kedua. Orang terkaya di Depok. Orang terkaya di Bekasi. Orang terkaya di Tangerang. Tapi gimana aku mau pilih kamu sebagai peran utamanya orang terkaya di Depok, orang lo bawain aktingnya sekarang aja nggak bisa. Oh iya, ya udah, gue nikmatin bener dia ini hidup. Nah ibu tinggal begitu. Oh jadi kita nih kayak orang main sinetron. Iya kayak orang main sinetron. Ibu coba lihat, gak usah disebutin deh, pemimpin negeri ini. Ada gak anaknya yang rumah tangganya langgeng? Coba ibu lihat. Nggak ada, semuanya rumah tangganya bubar. Kok gitu? Ya coba lihat, gak usah disebutin. Mau jadi apa dulu dia? Kok gitu Pak Haji? Ya karena dia memisahkan. Ini dipisahkan, ini dipisahkan, ini dipisahkan. Akhirnya dipisah. Kenanya ke siapa? Ke cucu. Kemana lagi? Ke anak. Kadang kita sampai nangis, kenapa ya? Lu kemarin gimana? Nggak boleh. Harus. Gue terima, gue jalanin, gue syukurin, gue nikmatin. Gue terima, gue jalanin, gue syukurin, gue nikmatin. Gitu. Bisa? Insya Allah. Harus. Yuk, bos. Ada pertanyaan lagi gak? Coba ayo sebelum. Belum Pak Haji. Ayo. Masih ada. Apa? Setelah yang tahap pertama kata kuncinya, mungkin itu sudah mungkin insya Allah kami akan lakukan. Yang kedua Pak Haji. Tadi kan Bapak ada rencana untuk membangun dapur umum itu Pak Haji ya. Ini kan bentuk ikhtiar Pak Haji ya. Tadi kan saya udah ngarahin. Iya. Tinggal Bapak mau terima apa enggak sama Ibu. Kalau mau terima ya dikerjain. Kalau nggak mau terima ya dikerjain. Tinggal pilihan aja gitu. Iya begitu Pak Haji. Mungkin kami udah banyak belajar sudah ya. Yang sudah ada begitu. Kami tetap bertekad Pak Haji. Mau bikin itu? Iya. Ya udah tinggal bikin aja, tinggal cari modalnya aja. Iya, insya Allah. Jangan cari modal. Begitu. Kerjain yang ini 10 kan bentuk item ikhtiar itu. Ya Pak Haji, bentuk ikhtiar begitu. Bentuk ikhtiar berikutnya setelah kita melakukan yang 10 katanya Pak Haji. Boleh, kerjain aja. Iya. Kan pasti cair 10 miliar. Betul. Terus lagi mungkin yang sering juga jadi ganjalan saya sehari-hari. Ya mungkin wajar saja lah karena ini adalah beban. Kalau saya pikir tuh beban sebelum saya ke sini, insya Allah setelah saya ada motivasi dari Pak Haji, beban karena kan saya tadi awal beban yang mana? Punya tanggungan yang itu. Kan nanti kalau Ibu merhatiin yang 10, 9 hari aja jangan lama-lama. Nanti saya kasih tunai 10 miliar. Alhamdulillah, amin, mudah-mudahan. Saya kasih tunai 10 miliar. Ini awalnya kan saya dari Bapak aja cerita-cerita begini tentang RDAY yang Bapak rutin dengarkan di YouTube gitu. Dia ngajak-ngajak, mungkin saya hanya di enggak serius lah begitu. Ternyata setelah lama-lama udah berapa bulan gitu ngajak ke sini saya oke aja. Ya alhamdulillah mungkin ada inspirasi lah kalau saya ketemu sama Pak Haji langsung seperti ini gitu. Tadi yang saya terangin nyambung nggak maksud saya yang tadi saya terangin nih ilmu RDA nyambung? Nyambung. Ya udah tinggal dikerjain. Ya. Nanti saya kasih duit tunai 10 miliar. Amin. Begitu, saudara bukan, teman bukan. Kenal juga baru. Ya. Ya begitu. Yang penting kerjain, Bos. Terima kasih. Mungkin Bapak ada. Bos apa, Bos? Ini Pak Haji, yang mungkin yang saya beratkan itu bangun jam 00 itu. Karena biasanya saya jaga toko sampai jam 10 gitu. Sekarang Bapak jaga toko. Mobilnya Bapak Rubicon nggak kayak mobil saya. Mobil Bapak Hummer nggak kayak mobil saya Hummer. Mobil Bapak Velfire gak kayak mobil saya Velfire. Punya kuda gak kayak kuda saya nih 200 ekor. Nggak ada. Ya udah jangan dikerjain dong. Kecuali kalau Bapak praktekin itu kaya, gue jempol 2. Tapi gak kaya-kaya juga tuh udah tinggalin.
hijrah, cari yang bagus gitu loh. Kenapa gue praktekin baca Quran? Karena Abdurrahman bin Auf baca Qurannya satu hari 30 juz. Imam Syafi'i baca Qurannya satu hari 2 kali khatam. Makanya itu jadi kiblat gua. Dan dia kaya raya. Jadi yang kalau ada kiblatnya Bapak ikutin. Gus Idam. Gus Idam. Penceramah Gus Idam yang dari Blitar. Dia maksain ngaji di pelosok Kediri. Temennya kerja. Alhamdulillah Gus Idam kaya raya. Nah itu jadi guru gua ada tuh. Bahasanya Gus Idam. Dia paksain tuh ngaji. Dia paksain tuh ngabdi sama kiainya. Dia paksain ke pelosok Kediri. Sekarang dia punya jamaah ribuan. Jutaan kali jamaahnya dia tuh Gus Idam. Masih muda. Belum kali 30 tahun. Nah maunya saya. Kira-kira Bapak dagang udah kaya. Bisa bikin kaya gak tuh dengan Bapak gak bisa bangun jam 00. Gak bisa. Ya pelan-pelan ditinggalin. Jadi maunya saya, Bapak, Ibu, Bapak, Ibu. Kita udah usia 50-an Pak. Saya 55. Ngapain kita kejar duit? Duit ngejar kita. Ngapain kita ngejar rezeki? Rezeki ngejar kita. Begitu. Kayak tadi nih. Saya mau bikin anak-anak wisata anak yatim. Wisata anak yatim. Wisata sedekah anak yatim. Saya butuh konsultan. Saya harus nyari. Ngapain nyari konsultan? Konsultannya aja nyari gue. Datang tadi tuh sedekah 10 juta. Betul gak? Gue bilang, Pak, lihat tuh kebunnya. Kita mau bikin wisata buat anak yatim. Naik odong-odong. Tadi naik tuh. Apa saya bayar? Gratis. Dia datang kok. Saya sebagai pengajar begini. Tadi yang privat 10 juta. Nah maunya saya Bapak juga begitu. Duit ngejar Bapak, rezeki ngejar Bapak. Ya, amin, amin. Seperti Bapak mau nangkap kupu-kupu. Ngapain kupu-kupu dikejar? Kenapa nggak nanam kembang aja bunga? Biar kupu-kupunya datang. Kalau Bapak nggak nanam nggak nanam bunga, Bapak nyari kupu-kupunya, aduh sampai dengkulnya bondas. Nggak mau gue. Dalanin baca Quran. Kayak Gus Idam. Gus Idam dia praktekin. Terus kan saya dengerin di YouTube-nya Gus Idam. Dia tuh berandai-andai kasih bos tadi. Nanti kalau gue nanam cabai, kalau cabainya panen, hasilnya gue mau buat, misalkan buat santrinya. Buat beli beras, buat makan. Itu kan ibadah tuh luar biasa. Langsung dikasih banjir loh sama Allah. Udah disedot, banjir lagi. Kata Allah nggak boleh, jalanin aja dulu, tanam dulu tuh cabai, jalanin dulu, pupuk dulu. Kan nanam cabai kayak miara bayi. Oh, ini ilmu banget, RDAY banget gue bilang. Pak Prabowo, coba Bapak main ke rumah Pak Prabowo. Ada semut Bapak injek, kalau nggak besok Bapak ditendang, diusir, suruh keluar. Kok gitu? Ilmu RDAY banget dia praktekin. Sedekah ke semut. Sedekah ke kucing, sedekah ke burung. Nah Bapak juga paksain. Sedekah ke semut, sedekah ke kucing, sedekah ke burung sambil diajak ngomong. Mana ada Pak Prabowo sedekah kucing. Lah itu kucingnya dinamain Bobby Kertanegara, dibeliin itu troli. Masa kucing dibeliin troli? Itu kan luar biasa. Nah seperti itu. Nanti Bapak makasih makan kucing sambil ngobrol. Kucing 10 miliar ya cair ya. Tunai ya. Setiap bulan ya. Dari Haji Dwi Susanto tanpa gua kerja. Ih tunai 10 miliar. Jalanin. Bapak udah di surga masuk. Di akhirat masuk surga karena baca Quran. Dapat duit. Wow. Saudara bukan. Teman bukan. Tetangga bukan. Kenal baru. Kan lumayan. Tinggal Bapak praktekin. Yuk. Ada berapa sifat? Pinjemin mic-nya. Ada berapa sifat? Ada ngeluh Pak. Hah? Ngeluh. Selain ngeluh? Ngeluh sama komen. Selain komen sama ngeluh? Enggak kayaknya. 2. Iya. Nah bisa dihilangin berapa lama? Biar ngeluhnya nggak ada, komennya nggak ada. Secepat mungkin. Ya udah. Lo kerjain hilang, gue kasih tunai 10 miliar. Oke? Amin ya Yuk. rabbal alamin. Bos ada pertanyaan. Mana mic-nya?
Pinjemin mic ya. Ini ada. Udah, yuk gimana ceritanya? Jadi yang saya itu sebenarnya yang apa? Yang gundah gulana. Saya itu sering gundah gelisah. Kalau Bisa gak dihilangin? Seminggu aja, jangan lama-lama, atau sebulan deh paling lama, atau setahun, kelamaan setahun. Pak, maunya saya Pak, kalau Bapak ada tawaran di pendopo, diambil. Tapi Bapak nggak boleh berandai-andai. Apa ini jalannya dari Allah ya? Apa ini solusinya dari Allah ya? Nggak boleh bos. Masalah ini jalannya Allah, solusi dari Allah, itu hak prerogatifnya Allah. Kita nggak boleh. Jalanin aja, syukurin aja, nikmatin aja. Bapak kan selalu. Bapak kalau manggil istri apa? Mami. Mi, ini kali ya jalannya ya. Mi, ini kali ya. Atau lo nggak ngomong dalam hati, ini kali jalannya. Nggak boleh, lo udah ngeplot. Kalau main sepak bola namanya offside. Udah nikmatin aja, jalanin. Atau Bapak gantinya jadi alhamdulillah, 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 alhamdulillah. 999 kali sehari, 27 kali minimal. Nanti Bapak dikasih jalan apa? Mana mic-nya? Gimana? Terus bersyukur alhamdulillah gitu. Iya, bersyukur alhamdulillah. Gue tadi bos nggak ada mimpi ada orang yang bisa. Kan gue mau bikin pelatihan menjelang pensiun. Jadi banyak perusahaan-perusahaan pada ngirimin ke sini orang-orang yang mau pada pensiun belajar ternak kuda, ternak sapi, ternak kambing, ternak kerbau, nanam cabe. Mau di sini belajar. Nah kan gue nggak ada. Tadi tuh dia ngajar. Dari Pemda DKI. Gue bilang lo bikin dah tuh. Tuh fasilitas sudah ada semuanya. Keliling naik odong-odong. Coba kalau gue nyari orang konsultan. Bayar gak? Bayar namanya konsultan. Orang kita ngedesain lemari aja. Ada bayar. Walaupun dia suruh sedekah profesi tetap aja mesti bayar. Namanya duit kan gak ada saudaranya. Janganlah. Udah bos jalanin. Oke? Mana mic-nya? Kenapa? Setiap akhir bulan tuh temannya kan nagih. Padahal uangnya kan dibawa orang. Jadi Kan tadi saya bilang. Coba dipaksain yang sifat 10-nya tuh gak usah lama-lama. 9 hari bisa gak paling lama? Kan cair 10 miliar. Kalau gak cair ya gue yang cairin aja 10 miliar. Gue kasih ke lu. Gue juga gak kepake kok duitnya. Tinggal lo pakai aja. Tapi kerjain dulu. Kita kan duitnya mau, ngerjain gak mau. Namanya manusia. Bisa? Yo. Bu, ada lagi pertanyaan? Mana mic-nya? Saya kan nggak bisa sampai 12 juz, cuma 6 juz bisa itunya ngajiin dari jam 00 Ya dipaksa lah Bu, dipaksa Bu namanya. Sekarang gini ya Bu. Ibu punya anak gak? punya. Kekurangan darah O. Ibu nyari ke PMI gak ada O. Apa yang Ibu praktekin? Kumpulin tukang beca. Bawa ke PMI, diambil darahnya yang ada, kita bayar. Panggil tukang ojek, kumpulin. Berapapun usaha Bu. Pinjem Grab, pinjem rentenir, pinjem apa. Yang penting anak kita selamat. Begitu juga ibu paksain baca Quran ngantuk-ngantuk lawan demi 10 miliar. Saya aja saudara bukan mau ngasih duit ibu 10 miliar. Maksud ibu gak mau berusaha? Haruslah berusaha. Kalau dipikir saya nolongin ibu mana pahalanya? Boro-boro gak ada pahalanya. Yang ada gue rugi sama lu 10 miliar. Tapi gue mau. Ya lo penting lo baca Quran. Kenapa? Karena pahala lo nanti buat gue. Lo cuma duit doang 10 miliar gitu. Ini kan enggak. Pak Haji saya perlu duit 10 miliar. Saya baca cuma 6 juz. Ya gak bisa. Maksa bos. Kayak dia nih anaknya nih pramugari. Walaupun bapaknya di Bogor. Dia bela-belain nemenin anaknya ke Cengkareng. Demi anak. Kayak gua. Anak gue minta beliin apa tuh?
peralatan kedokteran. Karena gue dokter. Tadi bilang, papa mau beli alat kedokteran. Ya kan kemarin udah beli hari Selasa. Ya sekarang ada yang kurang, ya udah beli. Besok kalau kurang belanja hari Selasa aja ya. Hari ini papa mau ke kandang dulu. Kamu belanja dulu gitu. Maksa bu. Ibu juga mesti maksa. Jangan saya cuma kuatnya 6. Ya dilawan. Kan ada metodenya, ada pelajarannya. Bacanya pelan-pelan tapi nggak kedengaran suaranya, agak cepet. Soalnya kan cair 10 miliar. Kecuali kalau ibu ngajinya ikhlas semata lillahi ta'ala karena Allah. Ya udah nggak usah ngapain 10 juz ya. Setengah juz aja ya lillahi ta'ala. Ngapain? Kan yang dikejar duit bu sekarang bu. Mata duitan ya. Bisa? Harus bisa. Boleh muka ibu jelek tapi duitnya mesti bagus. Jangan orangnya jelek mau duitnya jelek. Nggak mau saya. Apa? Maksudnya ibunya harus cair 10 miliar. Nanti ibu tinggal pakai duitnya mau buat apa. Bebas. Kalau ini mungkin bayar utang sama modal BGN. Ini mungkin bayar utang. Saya juga punya anugerah. Ya udah buat bayar. Gue yang bayarin utang lo. Gue yang lunasin. Tapi lo paksain dulu. Sifat itu. Bisa? Oke. Bos ada lagi? Sebelum gue tutup. Bapak ada lagi? Ya Pak Haji, untuk masalah ngaji ini. Kalau ngaji berdua, kalau itu nggak boleh sendiri-sendiri. Besok lo mati emang bini lo mau nemenin lo dikubur. Gila lo. Saya kira 12 juz dibagi 2 itu. Nggak boleh sendiri 10 sendiri 12 juz, bos. Lo nanti pelan-pelan gitu lama mau 12 juz. Bu, orang kalau yang namanya maksa pasti bisa, Bu. Kalau kepepet pasti bisa. Daripada lo minjem di bank lo riba lo nanti berzina sama mak kandung lo. Lo nanti berzina mama lo udah pasti lo berzina deh mama lo. Kok Pak Haji ngomong gitu? Lah kan lo minjem di bank. Terus utang lo nggak lunas. Udah nggak nyium baunya surga. Orang yang minjem duit nggak bisa bayar. Itu udah pasti dia nggak bakal nyium baunya surga. Kok gitu Pak Haji? Lah kan ada ayatnya. Kita Islam dari lahir tapi prakteknya nggak bisa gimana? 12 juz itu sampai dari jam berapa sampai Jam 00 sampai matahari terbit. Dari jam 00 sampai matahari terbit. Bos, baca ya. Bos, baca Quran dari jam 00 kita budayakan. Ini kan gue ini bertolak belakang bos sama kebiasaan orang Indonesia. Di mana-mana kan orang baca Quran kan habis sholat subuh. Di mana-mana orang baca Quran habis sholat maghrib. Gue jebrak bos, baca Quran jam 00. Nggak ada baca Quran habis maghrib. Habis maghrib sholat taubat. Nggak ada habis baca Quran sholat subuh. Habis sholat subuh ya kita ke ladang. Ke tempat usaha. Sebelum matahari terbit. Kok malah baca Quran. Kalau kita nggak kerja. Habis subuh. Ya waktunya kita ML lah. Ngantuk. Ya ambil merem. Jadi humor. Ada lagi bos? Pokoknya maunya saya paksain. Harus bisa. Kenapa? Karena ini ilmu gratisan dari Allah langsung. Yang namanya gratisan nggak ada tumbal. Kalau lo ke tempat lain ada tumbalnya, ada maharnya. Ini nggak ada mahar. Mahar dari mana? Nggak ada mahar. Pada saat lo praktek, tunai dari gua. Udah. Bohong Pak Haji. Bohong apa lo belum praktekin kan lo praktekin aja. Tapi nanti anak-anak gue dibilang gue aliran sesat. Biarin. Yang penting kan kita naik Velfire. Yang penting gue naik. Kok begitu Pak Haji? Lah kan ini udah dipraktekin sama dia. Ini sama gue. Apa anak kita awalnya setuju? Enggak lah. Mana ada. Anak sekarang kan anak modern. Sayang cadalnya dibalik ya sayang. Ih. Oh apaan tuh? Oh cadalnya dibalik. Oh apa sih namanya? Kalau anak-anak terutama SMP dah yang SMA lah.
Apaan tuh pakai celana dalam dibalik? Syirik atau apa kata dia? Ya Allah, apa? Tahayul. Iya, ada tamu RDAY. Pak Haji, aku mau lomba kuda. Ya udah celana dalamnya dibalik anaknya. Dibilang tahayul kan. Ya gimana? Mau ujian. Ya udah pakai celana dalamnya dibalik. Kalau perempuan BH-nya dibalik. Jadi semua orang yang kalau ujian, mau ujian apa aja, pegawai negeri, CPNS, P3K, mau apa aja ujian. Kalau celana dalam kita dibalik, kaos kaki kita dibalik, atau kalau perempuan BH dibalik, itu udah pasti menang. Lomba juga gitu, lomba. Mau lomba apa aja? Mau lomba apa aja? Misalkan pertandingan kuda, balik celana dalamnya, bohong nggak menang, pasti menang. Jadi zaman dulu Pak, kenapa sepak bola kita internasional menang terus? Karena dulu pakai celana dalamnya dibalik, supporternya dibalik. Kalau sekarang kan pada nggak percaya, makanya kan bolanya kalah mulu. Konsultan PSSI. Lah ini aja gua begini aja keteter. Soalnya konsultan PSSI yang datang tamunya kontolnya kondor semua. Ah? Iya. Jadi nggak taunya orang zaman dulu Pak, zaman tahun 50 sekian, tahun 40 sekian, Indonesia merdeka kan dulu ada bola tuh. Latih tanding di mana aja menang. Saya tanya sama kakek saya, "Kek, kok bola zaman dulu menang mulu?" Lah ini cadarnya dibalik. Nih, cadarnya dibalik. Kalau kita enggak. Kita cadarnya enggak dibalik. Terus kedua nih Pak, maaf nih Bu. Zaman dulu nenek saya itu BH-nya kendor Bu. Zaman sekarang anak-anak muda BH-nya pada ketat, makanya cicilannya ketat. Habis cicilan ini ada lagi cicilan ini. Habis ada cicilan ini udah lunas, ada lagi cicilan ini. Karena dia BH-nya ketat, termasuk kita ibu-ibu. Ikutlah anak-anak muda sekarang BH-nya ketat, ganjel pakai besi. Pakai kawat. Nggak boleh. Jadi akhirnya cicilannya di mana-mana. Dampak lah. Kan zaman dulu nih Bu, Pak, maaf ya. Itu duit ditaruhnya di tete, Pak. Misalkan kita naruh dompet nih. Atau duit taruh tisu. Taruhnya di tete sama nenek kita. Makanya duitnya berlimpah. Kalau sekarang kan duitnya taruh di mana? Nggak ada di tete. Jadi taruh di tete. Biar duitnya nyusu, adem. Adem. Nah sekarang udah enggak. Udah jadi di tete ini apa ya? Enggak dikasih aktivitas. Napas juga enggak, megap-megap. Makanya kalau gue tanya sama ibu-ibu, gue tanya tetenya ibu-ibu, mbak, kenapa nggak napas bayi? Nggak napas. Aduh. Kedua, Bapak lihat nih kakek bapak, kakek ibu, kakek bapak, kakek ibu, kakek saya. Dulu dia nggak pernah pakai celana dalam, Bu, Pak, pakainya kolor. Makanya tadi nih yang privat tadi nih, dia kan jadi guru. Nilainya nggak pernah klop. Jadi kalau dia ke kantor Mendikbud, apa ya namanya ya? Iya Kemendikbud ya. Kalau dulu Departemen Pendidikan dan Kebudayaan ya. Sekarang udah kementerian ya. Ya. Dia kalau iniin data nggak ada datanya dia. Nah dia praktekin ilmu RDA itu istrinya nggak pakai celana dalam ke Mendikbud, bawa data, masukin datanya, baru diklik sama satu kali klik langsung keluar datanya. Nama, tanggal masuk, nanti pensiun tanggal berapa, gajinya berapa, tunjangannya berapa, klik. Ya Allah Pak Haji, alhamdulillah saya meraktek ilmu RD. Makanya saya paksain sedekah 10 juta. Suami saya nggak mau, harus mau Pak. Ini ilmunya karipan lokal Pak. Jadi nggak taunya kakeknya dia, orang tua dia dulu nggak pernah pakai celana dalam. Nah itu dia praktekin sama dia. Nah coba Bapak praktekin, celana dalamnya jangan dipakai, ibu juga. Bebas. Nanti kalau udah terkabul, pakai lagi yang ketat. Kalau ada cicilan lagi, copot lagi.
Jadi orang sekarang coba Bapak lihat deh, BH-nya ketat-ketat anak-anak muda sekarang. Makanya apa? Habis bayar cicilan rumah, besok cicilan mobil. Habis bayar cicilan mobil, besok cicilan motor. Habis cicilan motor kita bayar cicilan apa lagi? Iya, kenapa? BH-nya ketat. Coba ibu sekarang BH-nya copot, gantung. Kalau anak nanya, mama kok sekarang nggak pakai BH? Iya, mama mau lepasin dari hutang. Lapang dada, legowo. Itu mah maunya Pak Haji Dwi, mama. Iya, Pak Haji Dwi kan hobinya istrinya nggak pakai BH. Gurunya, muridnya juga begitu dong, nggak pakai BH. Jadi coba Bu, Pak, kita harus lapang dada, legowo. Pokok Bapak sama Ibu ingat-ingat ibu kita atau nenek kita itu kalau naruh duit di dalam tete. Mau dia duitnya doang, mau dia pakai dompet, pasti taruh di tete. Betul? Nenek-nenek kita. Tapi nggak punya cicilan. Hah? Oh, dompet itu pakai sapu tangan. Oh iya iya. Oh iya. Iya, zaman dulu. Nah, sekarang gimana Pak Haji? Kalau misalkan saya udah nggak pakai duit di dalam BH, saya nggak pakai dompet, nggak taruh di BH, sementara saya lagi keliling utang, biar cepet gimana Pak Haji? Ada gak jalan pintasnya? Nenenin pasangannya, biar cepet. Karena kalau duit di BH kan dia nggak nyusu, tapi kalau pasangan kan ngempeng, nyedot, jadi buang enzim. Bohong Pak Haji, lah kan belum dipraktekin. Tapi kalau biar saya dapat dari Pak Haji 10 miliar gimana? Ya mesti buktiin dulu dong, harus nenen. Makanya kalau Bapak nanti nenen sama Ibu, Bapak nenen sama Ibu, wajib video call sama Haji Marco. Nanti kan saya nanya, Haji Marco bener gak nih Ibu nenenin? Bener, mana buktinya? Oh iya bener. Ibu yang nenenin dia ngaceng. Haji, kan nyonya lagi dapat. Iya. Kan nggak bisa dimasukin Iya. tangan. Tapi 2-3 hari ini dia nggak lupa. Sekarang ngomong kalau itu gatel banget. Padahal dikasih apa? Dikasih sabun sirih ya gitu kan. Sekarang jangan pakai tangan lagi deh Pak. Jadi iritasi kayak Pak Haji. Iya, iya. Pakai tangan mulu Pak Haji. Iya iya iya. Jadi sekarang Biar nggak iritasi harusnya pakai lidah. pakai lidah aja. Iya, gimana caranya? Tarik. Tapi kadang-kadang hidung saya ketutup pagi jadinya. Megap-megap. Megap-megap ya. Karena semakin dikenakan kepala saya disuntik. Jadi nggak taunya Pak dari dulu Bapak lihat kayak dia ini kan 9 bersaudara. Betul? Betul Pak. Kayaknya luar biasa. Nggak taunya apa? Ibunya hampir tiap hari nggak pernah berhentiin nenenin. Anak pertama Haji Marco. Anak kedua siapa namanya? Haji Rika. Haji Rika. Lahir lagi anak ketiga. Jami. Tuh, jadi netein terus. Nah, Bapak kalau bisa gak sama Ibu netenya nggak berhenti-berhenti. Biar rezekinya juga nggak berhenti-berhenti. Ini kan enggak, maunya netain buat anak. Janganlah, anak kan udah selesai. Sekarang tugasnya siapa? Kita pasangan. Rezekinya jempol 2. Makanya waktu kita pengantin baru nggak punya utang. Waktu kita pengantin baru rezekinya ada. Waktu kita anak 1 masih kecil-kecil rezekinya ada aja. Oh iya karena nenenin ya. Kenapa nggak kita sekarang meraktekin nenenin? Jadi nenen kita jadiin budaya. Budaya nenen. Habit. Coba Bapak lihat deh. Zaman dulu yang rumahnya di Depok, Beji, Sawangan. Setiap yang punya rumah pasti punya pohon alpukat. Pasti punya pohon alpukat. Zaman dulu yang rumahnya di Beji atau Depok apa ada. Coba sekarang. Panen banyak. Wow. Dijual laku berapa tuh alpukat. Nah. Sekarang kalau nanam lagi kan kelamaan. Mendingan beli yang udah gede. Nah kalau kita sekarang hamil lagi anak kecil kelamaan. Ini aja udah gede-gede. Pengalaman juga. Jadi humor. Yuk ada lagi. Bebas. Bapak udah. Bu ada. Ada iya Ibu.
Ayo nggak apa-apa, anggap aja ini guyon-guyon. Guyon-guyon. Ujung-ujungnya kenapa sih Pak Haji nggak jauh-jauh dari nenen? Gue udah kirain apa yang diomongin, katanya nenen. Jadi intinya gini Pak, Bu. Lo paksain berdua, coba latihan nggak boleh berharap. Jalanin, syukurin, nikmatin. Itu aja dulu bos. Kalau yang di pendopo lo tetap berangkat, tetap lo jalanin. Tapi lo nggak boleh 0,001 berharap. Nanti bakal jalan, nanti kalau jalan lumayan buat nyambung hidup, nanti kalau jalan lumayan buat kebayar cicilan, nah jangan. Udah jalanin aja. Soalnya kalau bos itu apa? Berharap nanti jadi Tuhan kecil. Gue nggak mau lama. Oke? Bisa? Bos, ganteng. Ada lagi pertanyaan? Cantik. Berdua suami istri ada pertanyaan lagi? Ada kayaknya ini Pak Haji. Apa? Tentang tadi apa yang Mas cerita tadi ya? Nadar ya? Nadar. Nanti kalau itu ya. Nah, itu kan kalau ya. Kalau misalnya nggak hasil, apa itu tetap nadar? Dan tetap harus diganti. Bukan Bu, kalau ibu najar udah pasti nggak terkabul. Udah pasti nggak Udah terkabul? pasti enggak. Kan berarti lo udah tahu dong jalan ceritanya bahwa nanti dari sini nggak ada, nggak boleh. Udah pasti nggak terkabul. Mana coba yang terkabul? Saya bisa hitung. Nggak ada, udah nggak usah. Yang udah biarin, yang ini jangan dilakukan. Kayak ini kan. Nanti kalau misalkan gue terima pekerjaan di pendopo, lumayan nih buat nyambung hidup. Malah nanti di pendopo malah gali lubang lagi. Janganlah. Nanti dia tergiur. Oke lah nggak gali lubang. Nanti dia tergiur. Dia ceritalah sama istrinya. Mi, kayaknya ini kesempatan deh nih Mi. Kita ikutan lagi Mi. Sekali lagi nih Mi. Iya lu. Masuk lagi ke perangkap yang lain tapi duitnya masuk. Janganlah. Udah nggak boleh berharap. Nggak boleh berharap. Jangan. Contohnya apa sih Pak Haji nggak boleh berharap? Kan tadi udah saya kasih tahu tuh. Gus Idam. Penceramah Gus Idam yang dari Blitar. Gus Idam. Yang murid pengajiannya ribuan. Gus Idam. Dari Blitar. Dia nanam cabai. Baru ditancepin berharap dari pohon cabainya nanti panen buat santrinya. Itu padahal bagus loh. Jadi tidak usah berharap. Tidak usah berharap. Tidak boleh. Bukan tidak usah, tidak boleh. Tidak boleh. Iya. Tidak boleh. Pak, pada saat Bapak ML sama Ibu, ML yang keberapa jadi anak? Enggak kan? Hah? Tidak tahu. Enggak tahu kan? Yang penting berbuat. Enggak taunya Bapak pernikahan yang ke-6 bulan bunting. Pernikahan yang ke-3 bulan bunting. Pernikahan yang ke-2 bulan baru bunting. ML yang... Jadi berbuat aja. Apa Bapak pada saat malam pertama pasti bunting? Belum tentu jadi. Kok gitu Pak Haji? Ya itu tadi nggak boleh berharap. Berbuat. Kayak orang bikin roti, bikin kue. Karena kita udah keseringan jadi udah. Mah ini berapa sendok mah? Alah kayak gini aja udah nih. Kok kalau mamah yang bikin kok enak ya? Karena kita udah biasa. Kalau anak nggak biasa jadi ditaker dihitung. Iya kelamaan. Begitu juga kalau ML. Kalau udah biasa tinggal nancepin doang tanpa dituntun. Kalau yang blow on kan dituntun sama istrinya. Karena lakinya biar kata udah tua bangga nggak bisa masukin. Harus dituntun sama istrinya. Nih papa dituntun dulu. Oh goblok. Udah pernikahan berapa tahun juga masih dituntun. Ini Pak Haji. Antara apa namanya itu berharap dengan keyakinan. Yang keyakinan itu pasti itu. Itu pasti. Bedanya gimana? Ada yang berharap. Kalau berharap Bapak diulang-ulang. Tapi kalau yang pasti. Yakin sekali. Pasti lunas. Pasti cair. Pasti bisa. Titik. Kalau berharap. Ya berharap. Gak boleh bos. Ngeplotin. Berharap tuh ngeplotin.
Kalau pasti itu kan ada ayatnya. Mintalah kepadaku, niscaya aku kabulkan. Jadi niscaya itu pasti. Kita kebanyakan semoga. Semoga itu adanya di apotik. Semoga lekas sembuh. Separuh mati, separuh hidup. Makanya orang yang nebus obat separuh mati, separuh hidup. Mudah-mudahan, nggak boleh mudah-mudahan, tapi pasti. Kita kadang penerbangan pesawat pasti aja kadang suka delay, ya kan? Kadang kita udah pasti. Terbang udah pasti. Nggak taunya delay. Tuh. Padahal tuh buatan manusia. Tenang aja bos. Jadi pasti. Oke? Oke. Ibu? Yang 2 bisa dihilangin berapa lama? 2 tadi seminggu apa setahun? Apa sebulan? Sehari bisa gak? Sehari aja ya. Biar nanti saya kasih 10 miliar. Mumpung duit saya nggak kepake. Kenapa? Iyalah kan ada 30. Lagi ngapain di sini banyak-banyak, udah buat lolo aja. Habisin, ntar habis datang lagi kemari. Praktekin, oke? Bisa? Terkabul ya bos? Ganteng, nggak boleh berharap. Cantik, nggak boleh berharap. Yuk. Kakak umur berapa? 13. Kelas berapa? Oke, terkabul. Ya. Terkabul, ya. Terkabul, ya. Amin. Promo apa? Oh iya, promo buat besok. Hari Minggu. Ada privat gratis. Privat gratis. Siap. Jam 6 pagi sampai jam 9. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Haji Marco dan Pak Haji Susanto di penghujung acara live ini. Hari ini saya ingin memberitahukan tentang acara kita yang ada di RDAY, yaitu tentang acara yang besok yang akan dilaksanakan di hari Minggu, di tanggal 26 tentunya. Dimulai dari jam 6 pagi sampai selesai. Di sana nanti ada anak-anak yang berenang, ratusan anak yatim berenang. Juga anak-anak akan melaksanakan acara senam pagi bersama instrukturnya tentunya. Dan berenang bersama anak yatim. Dan ibu bapak bisa join sama kita-kita di RDAY. Tentunya di kolam renang Toyo Lembah Hijau di Cibatok, Cibungbulang, Bogor. Di sana tempatnya sangat istimewa. Pokoknya sangat nyaman. Dan pastinya guru kita juga akan hadir di acara pencerahan maupun privat gratis. Bapak-bapak bisa berenang bersama anak yatim, memuliakan anak yatim. Di sana juga ada bahkan makanan yang disediakan oleh kru-kru kita di RDAY. Bapak Ibu juga bisa bersedekah maupun makan bersama anak yatim di sana. Buat Bapak Ibu, sampai jumpa hari esok di tanggal 26 di hari Minggu dari jam 6 pagi sampai selesai. Dan bisa berbagi keceriaan bersama anak yatim. Dan di sana juga ada Pak Haji Susanto untuk memberikan pencerahan juga privat gratis. Sampai jumpa besok di Toyo Lembah Hijau, Cibungbulang, Bogor, Cibatok. Pasti semua hajatnya terkabul. Sampai ketemu besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.